Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wika Arsanti Putri dari jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Dalam pembuatan video ini, saya dan tim saya yaitu Ibu Eva Liata dari jurusan Informatika Politeknik Negeri Batam. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Masih bingungkah teman-teman dalam penyampaian SPT tahunannya? Sebelum masuk ke materi, berikut beberapa pokok pembahasan yang akan saya sampaikan di video kali ini. Antara lain, pengertian SPT, bentuk SPT, penyampaian SPT oleh wajib pajak. Dasar aturan penyampaian surat pemberitahuan tahunan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 02/PJ/2019 tentang tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Oke, materi pertama yang akan kita bahas di video kali ini adalah definisi SPT. Apa sih SPT itu? SPT adalah surat pemberitahuan, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disebut SPT tahunan PPH adalah SPT PPH untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan orang pribadi dan SPT tahunan badan. Oke, lanjut ke materi kita yang kedua. Bagaimana ya bentuk SPT itu? SPT dapat berbentuk dokumen elektronik atau formulir kertas atau yang sering kita sebut dengan hard copy. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk analog, digital, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, komputer atau sistem elektronik sehingga wajib pajak tidak perlu memberikan hard copy dari SPT tersebut. Sementara, bentuk yang selanjutnya adalah formulir kertas atau hard copy. Formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi, sehingga dalam penyampaian SPT harus berupa hard copy yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Siapa sih yang berkewajiban menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik? SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak yang pertama, terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Yang ketiga, diwajibkan menyampaikan SPT masa pajak penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik. Yang keempat, diwajibkan menyampaikan SPT masa PPH Pasal 23 dan atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Yang kelima, diwajibkan menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai dalam bentuk dokumen elektronik. Yang keenam, menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Dan atau yang ketujuh, laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Nah,
Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan, dapat menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk formulir kertas atau hard copy. Selanjutnya, kita akan membahas terkait penyampaian SPT oleh wajib pajak. Ada beberapa cara dalam penyampaian SPT oleh wajib pajak, yaitu e-filing, cara langsung, pos dengan bukti pengiriman, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Penyampaian SPT melalui surat e-filing dapat meliputi laman Direktorat Jenderal Pajak, laman penyalur SPT elektronik, saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk wajib pajak tertentu, jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak, dan saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Untuk penyampaian SPT melalui e-filing ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam dan 7 hari selama seminggu. Selanjutnya, jika penyampaian SPT disampaikan secara langsung, maka penyampaian wajib dilakukan di tempat pelayanan terpadu atau TPT wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan kantor pelayanan pajak atau yang sering kita sebut dengan KPP, atau juga dapat disampaikan di kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan atau sering disebut KP2KP di tempat wajib pajak terdaftar. Wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT ke tempat pelayanan terpadu atau TPP atau layanan pajak di luar kantor selain tempat wajib pajak terdaftar. Hal ini bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan 1770S atau SPT tahunan 1770SS yang memenuhi kriteria. Yang pertama, SPT dengan status nihil atau kurang bayar. Yang kedua, bukan merupakan SPT pembetulan. Yang ketiga, disampaikan dalam bentuk formulir kertas. Dan yang keempat, disampaikan sampai dengan batas akhir pelaporan SPT tahunan. Yang terakhir, penyampaian SPT dapat melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir. Atas penyampaian SPT, yang pertama, harus menyampaikan suatu SPT dalam satu amplop tertutup dengan satu tanda bukti pengiriman surat. Yang kedua, membubuhi informasi pada amplop dengan NPWP, jenis SPT, masa tahunan pajak, dan status SPT. Yang ketiga, pada tanda bukti pengiriman sekurang-kurangnya memuat informasi nama dan NPWP, jenis SPT, dan masa tahun pajak. Jika SPT dengan status lebih bayar disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, wajib pajak harus menggunakan layanan pengiriman khusus sehingga SPT diterima KPP selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal pada tanggal bukti pengiriman surat. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Pajak Kuat Indonesia Maju. Saya Wika Arsanti Putri pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.